Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia kelas 5 tematika subtema 1 pembelajaran kedua. Sudahkah Anda sarapan pagi hari ini? Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa kita perintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan bukan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya masih kasar, menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Tahukah kamu bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan menguyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak dan orang dewasa ternyata berbeda. Gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah, yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah, yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 gigi geraham. Perbedaan gigi anak dan gigi orang dewasa. Gigi pada anak-anak masih berupa gigi susu, sedangkan gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau gigi permanen. Bagian-bagian gigi. Bagian gigi terdiri dari 1 mahkota gigi, 2 leher gigi, 3 akar gigi. Bagian terluar mahkota gigi dilapisi oleh email gigi. Menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Ya, benar. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Lambung. Pada lambung,
Makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam klorida, berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Usus halus, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim. Pencernaan lainnya yaitu enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Di bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Usus besar atau kolon. Pada usus besar sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang terakhir yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Secara sederhana inilah alur dari proses pencernaan makanan pada manusia. Mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian menuju lambung, menuju ke usus halus, menuju ke usus besar, dan yang terakhir adalah di anus. Kini saatnya mengetes kemampuan kalian. Berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia, coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut ini. Kalian bisa mengerjakannya di buku latihan kalian.
Kesimpulan, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Berikutnya, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Proses selanjutnya yaitu menelan makanan di kerongkongan. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Untuk lebih mengasah kemampuan kalian, coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia pada kolom komentar di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? 2. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Dan tugas yang terakhir yaitu sebutkan 5 cara merawat sistem pencernaan manusia. Jika kalian mampu menjawab pertanyaan ini di dalam komentar, pasti orang tua kalian akan bangga. Tunjukkan hasil pekerjaan kalian kepada guru kalian. Semangat! Selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.